Sahabat muslim dimanapun berada, di zaman Rasulullah SAW ada sepasang suami istri yang sedang bersengketa, dan karena kesannya seorang suami, maka dia pun keluar sekaligus menghardik istrinya dengan ucapan, "Kamu tidak boleh keluar kamar sebelum aku pulang." Lalu laki-laki itu pun berangkat meninggalkan istrinya untuk melakukan pekerjaan di luar daerah. Adapun istrinya karena taat perintah sang suami, maka selama kepergian suami itu tidak berani keluar dari rumahnya, termasuk untuk keperluan sehari-hari. Dia cukupkan apa yang ada di rumahnya sendiri. Sudah 2 hari suaminya belum pulang juga. Istri yang patuh itu hanya bisa menunggu di balik pintu. Tiba-tiba ketika hampir sore, perempuan tersebut sedang dalam harapan menunggu kedatangan suami. Laki-laki itu berjalan begitu cepat dan tergopoh-gopoh, dan ia menuju ke tempat perempuan tadi. Dan ternyata itu adalah pamilia yang tinggal di kampung kelahirannya. Karena merasa bukan muhrim, meski laki-laki itu adalah keluarganya, perempuan tersebut tidak berani bukakan pintu. Pantang bagi seorang istri yang taat menerima tamu pria lain dalam keadaan suaminya tidak di rumah. Dia menyahut dari dalam, "Saya lihat engkau tergesa-gesa sekali. Ada kabar apa dari rumah?" Begitu tanyanya. "Bapakmu sakit payah," kata laki-laki tersebut. "Engkau diharapkan segera datang karena ada pesan Bapak yang mungkin disampaikan padamu." Innalillah, pekik perempuan itu dengan kaget. Dia bingung, bapaknya sakit payah. Orang tua satu-satunya setelah ibunya meninggal beberapa waktu lalu, dan orang tua itu agaknya ingin bertemu dengannya sebelum hal-hal tidak diinginkan terjadi. Namun ia teringat larangan suaminya yang tidak boleh keluar sebelum dia pulang. Dia berpikir, mana yang harus kupilih, perintah suami atau harapan ayahnya? Karena ia tidak bisa memutuskan dengan ceroboh, ia pun minta tolong kepada utusan bapaknya tadi. "Coba kau tanyakan kepada Rasulullah. Bilang bahwa bapak sakit payah, sedangkan suamiku sebelum berangkat berpesan agar saya tidak keluar. Apa perkataan Rasulullah, itu yang akan saya jalankan." Lalu pergilah si utusan tadi kepada Rasulullah. Setelah diceritakan masalahnya, Nabi berkata, "Sampaikan kepada fulana agar dia taati perintah suami." Kembalilah si utusan kepada perempuan itu menyampaikan amanah Nabi. Maka pulanglah si utusan ke kampungnya dengan tangan hampa. Malam itu Pulanah tidur dengan gelisah. Terbayang wajah bapaknya yang kurus dan ceking. Terngiang juga perintah suaminya yang harus ditaati. Begitu pagi ia terbangun dengan harap cemas. Ia menanti kedatangan suaminya agar pagi itu dia bisa berangkat ke kampungnya, tentu setelah mendapatkan izin. Ternyata harapan itu sia-sia, karena yang muncul ternyata masih laki-laki yang kemarin utusan bapaknya. Makin pucat muka Pulana. Jangan-jangan betul apa yang dikhawatirkannya terjadi, bahwa bapaknya meninggal dunia dengan tenang tadi malam. Demikian berita yang didengarnya dari utusan itu.
Menetes air mata Pulanah sambil mulutnya menggumam, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau kau ingin berjumpa, sekaranglah waktunya, berkata si utusan itu. Tapi suamiku belum pulang, jawab Pulanah dengan sedih. Coba tolong tanyakan kepada Rasulullah, bagaimana pendapat beliau. Maka pergilah laki-laki itu kepada Rasulullah. Begitu tiba kembali, Pulanah bertanya buru-buru, bagaimana? Beliau berpesan agar engkau taat kepada perintah suami, jawab utusan tersebut. Sekali lagi ia pulang ke kampung dengan sia-sia. Sehabis duhur, Pulanah tengah berdiri di balik pintu mengharap kepulangan suami. Utusan tersebut datang kembali. Dia berkata, bapakmu akan segera dimakamkan. Apakah engkau tidak ingin melihat mukanya untuk yang terakhir kali? Pulanah hanya meneteskan air mata sambil menggeleng. Pulanglah engkau, kuburlah jenazah bapak baik-baik. Aku tidak bisa hadir karena suamiku belum pulang juga. Hingga esok hari, suami Pulanah belum pulang. Setelah menjelang sore, baru tampak bayangan tubuh yang dinanti-nanti itu dari kejauhan. Pulanah segera siap-siap, badan serta rambutnya dirapihkan dan masakan buru-buru dipanaskan kembali. Begitu suaminya masuk, Pulanah menyambut dengan senyum. Dibiarkannya si suami membersihkan badan, istirahat dan makan malam. Sesudah itu barulah Pulanah berkata, Mas, bapak saya kemarin meninggal dunia. Laki-laki itu tampak terkejut sekali. Innalillah, serunya. Kau sudah melawat? Pulanah menggeleng. Tidak mas, karena engkau berpesan sebelum pergi agar saya tidak keluar rumah sebelum engkau datang, jawab istri yang taat itu dengan sabar. Astagfirullah. Seru si suami menyesal. Dia merasa bersalah telah menghamburkan larangan dengan gabah karena menuruti ajakan hawa nafsu. Pada kesempatan lain dia menghadap Rasulullah menyampaikan penyesalannya itu. Rasulullah berkata, kali ini engkau tidak berdosa karena tidak sengaja dan sudah menyesal. Itu adalah pelajaran bagimu agar dalam keadaan marah sekalipun jangan kau patuhi dorongan hawa nafsu. Sedangkan Pulanah istrimu, dia betul-betul calon penghuni surga karena ketaatannya kepada suami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.